Nah, teman-teman, berjumpa lagi pada kesempatan kali ini ya. Saya akan sedikit bercerita saja bagaimana merintis usaha roti goreng dan cakwe itu. Kebetulan pada saat ini saya itu kan memasang stiker ya, teman. Buat ini tadi dari gunting-guntingin ini kita pasang stiker. Jadi kira-kira pasnya di mana ya? Sambil kerja, sambil memperlihatkan pada teman-teman semua salah satu aktivitas persiapan ketika kita itu ingin berjualan. Jadi jangan lupa ya teman, tulisan ini ataupun stiker ya, stiker yang seperti itu, seperti ini ya, ini sangat berpengaruh sendiri pada kita teman-teman ya, berpengaruh sendiri apa ya, supaya dilihat orang gitu, seperti itu. Jadi salah satunya yang harus kita lakukan itu ya ini ya, kita memberi tulisan ini hanya memperlihatkan kepada teman-teman semua, tapi kita apa ya, beneri kalau ngintip keliru. Jadi ini tulisan salah satunya adalah cakwe ya teman. Ini sudah saya potong-potong dari kemarin, sebenarnya ini baru kan saya tempel sekarang ya. Jadi cakwe seperti itu. Nah, jadi kalau ada tulisan seperti ini, otomatis kan walaupun bahannya itu kadang kalau kita sedang jualan ya teman, sudah kelihatan sudah digoreng. Kalau tidak dikasih tulisan ini pasti orang bertanya-tanya kan, apa ya yang dijual kan, seperti itu. Makanya kalau bisa teman-teman itu memberi tulisan seperti ini gitu kan. Jadi baik di samping, di depan gitu, seperti itu agar kelihatan. Syukur-syukur teman-teman nanti untuk harga juga ya. Jadi untuk harga juga tercantum agar konsumen kita, ataupun kalau namanya kita berjualan baru itu ya teman, kadang-kadang kan menjadi pertanyaan ya, apalagi orang baru melihat itu jualan apa. Walaupun sebenarnya ya teman, kalau namanya cakwe itu kan ya mayoritas lah itu kan, mayoritas orang tahu. Tapi kan tidak semuanya ya teman, tidak semuanya bahwa orang itu mengenal yang namanya makanan seperti yang kita jual itu, yaitu cakwe ya. Jadi tidak semua itu tahu itu jualan cakwe, dan mungkin orang masih bertanya-tanya, cakwe itu apa sih gitu kan, ataupun roti goreng itu apa sih gitu kan. Jadi ya setidaknya kalau kita memberi tulisan kayak gini ataupun huruf untuk mengenalkan ya, potongan-potongan kotlet ini dengan kotlet itu, kita beli kotlet, kita potongin sendiri ya. Walaupun tulisannya tidak begitu rapi teman-teman ya, tulisannya tidak begitu rapi, tapi setidaknya untuk memperlihatkan ya. Nah, ini baru cakwe. tidak rata, tidak masalah ya. Yang penting ya, namanya kita bukan ahlinya, yang penting ada tulisannya seperti ini gitu kan. Nah itu ya dasarnya teman-teman, salah satunya kita memberikan sebuah tulisan ini agar orang itu lebih mengenal lagi ya. Karena salah satu proses yang kita lakukan gitu kan, yang harus kita lakukan yaitu seperti ini. Setelah membuat gerobak atau rombong gitu kan, kemudian peralatan-peralatan, baru kita beri tulisan kayak gini gitu kan. Dan ini sendiri ya teman, saya tuh kemarin beberapa hari yang lalu gitu kan, berusaha cari tempat jualannya walaupun jauh dari sini. Kalau saya itu kan sekarang di Lampung ya teman, di Lampung, di provinsi Lampung, tapi kabupatennya memang jauh dari kota ya. Kalau di sini kabupaten, baru kabupaten ya. Ini W, huruf W. Nah, jadi kalau tempat saya sini ya teman, itu kan jauh dari kota besar ya, ada kota kabupaten gitu kan, tapi kayaknya masih terlalu kecil ya buat usaha seperti ini, karena kita butuh radius yang lebih apa ya, terutama penduduk yang lebih padat lagi ya, seperti itu.
Kalau saya buka di sini ya mungkin saya sudah coba gitu kan, yaitu bisa berjalan, cuma kan yang namanya kita usaha ya teman, apalagi kalau buka pertama seperti ini, otomatis kan kita harus ya punya tujuan yang pasti. Artinya kan bukan untuk sekedar untuk hidup aja, bukan untuk hanya harian aja. Kalau bisa namanya usaha kan kita harus kumpul-kumpul, siapa tahu bisa buka cabang lagi kan gitu ya teman. Kemudian syukur-syukur kita nanti dari hasil karya kita usaha gitu kan bisa ya setidaknya untuk menata masa depan kita ya teman-teman. Tidak apa-apa kita menjadi pedagang kaki lima gitu kan, menjadi pedagang cakwe, udah roti goreng atau udah dengar kayaknya tulisannya nggak rapi ya teman, nggak apa-apa lah, masalah yang penting sudah kelihatan kan cakwe. Nanti ini roti goreng, jadi ini roti goreng bukan odading, tapi saya tulis ini kan roti gorengnya, jadi tempel yang di samping sana ya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman, salah satu proses kita ketika kita mau usaha ataupun merintis usaha roti goreng dan cakwe seperti itu. Jadi seperti ini nih sangat berfungsi sekali untuk memperkenalkan. Syukur-syukur kalau teman-teman bisa membuat banner kan seperti itu, banner ditempel di gerobaknya seperti ini. Ini menjadi salah satu fungsi. Nah saya lanjut cerita tadi ya teman. Saya kemarin beberapa hari yang lalu mencari tempat di Bandar Lampung di kota ya. Nah itu sebelumnya memang saya belum pernah, untuk daerah sana pun saya belum hafal, walaupun saya pribadi tinggal di Lampung, karena Lampung itu kan luas ya teman. Lampung terdiri dari 15 kota kabupaten, jadi kami tinggal di salah satu kabupaten terbaru yang ada di pesisir barat ya, namanya kabupaten itu Kroy. Kalau saya usaha di sini saya sudah pernah mencoba untuk pekan-pekan tapi ya, nah itu hasilnya ya bisa buat hidup gitu seperti. Tapi kan lagi-lagi kalau kita usaha itu kan kita berpikirnya ke depannya. Walaupun saya punya aktivitas lain, mungkin saya bisa tani di sini seperti itu, bisa ya sambil konten kan seperti. Tapi kayaknya masih berprinsip bahwa usaha yang perlu saya geluti itu adalah roti goreng dan cakwe gitu kan. Jadi mungkin cikal bakal saya usaha seperti ini. Jadi saya pikir lagi, kemarin sempat ingin off ya teman, sempat balik ke Kalimantan, kemudian ke Jawa lagi, dan saya sekarang kembali lagi ke Lampung lagi, berpikir gitu kan, mungkin inilah rezeki saya ya, rezeki saya dari berjualan roti goreng dan cakwe seperti ini. Jadi saya harus kembali untuk melanjutkan ini gitu kan, walaupun di beda daerah. Di Bandar Lampung sendiri saya baru ya teman-teman, belum begitu apal ya, pernah sekali dua kali kalau ada penting-penting saja gitu kan, kalau belanja dulu gitu kan, ataupun ada teman di Bandar Lampung. Nah kemarin saya coba dalam 2 hari teman-teman, dalam 2 hari itu saya pertama keantaran sama sepupu saya untuk berkeliling di Bandar Lampung seperti itu, dan hari berikutnya saya harus mencari tempat, dan alhamdulillah tempat itu sudah dapat ya teman-teman. Jadi pas sorenya saya dapat tuh, karena sudah putar-putar nanya-nanya kayak pas, walaupun secara strategis tempat saya juga kurang 100% ya artinya, tapi sudah optimis gitu kan, 100% untuk strategis tempatnya gitu kan. Yang menjadi dasar saya adalah bagaimana caranya saya itu harus berjualan dulu dan mencari kontrakan tempat tinggal. Nah kemarin dapat untuk kontrakan untuk kontrakan tempat jualan itu kan, karena saya di depan bengkel ya, jadi lahan kosong gitu kan. Jadi di situ harga 500.000 sewanya teman. Kemudian untuk kamar ya, artinya kontrakan kamar itu yang biasa yang 2 ruangan sama dapur 1 kecil gitu kan, itu 850. Nah itu rencananya dalam beberapa hari ke depan saya menyiapkan alat-alat ini dulu, tapi ini menempel ini untuk persiapan usaha di Bandar Lampung nanti kan seperti itu. Jadi mungkin 4-5 hari ke depan lah gitu. Karena semua sudah prosesnya seperti kontrakan dan tempat tinggal sudah saya DP ya, saya berikan uang panjeran karena saya siap-siap untuk ke sana. Dan jadi itu ya teman, saya sedikit cerita pada teman-teman semua, usaha seperti ini salah satunya prosesnya ya yang saya lakukan ya beginilah gitu kan. Jadi
Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu menyupport channel saya, dan saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman ya yang kemarin atau tadi yang komentar di YouTube saya bahwa menceritakan beliau sudah bisa usaha berkat ilmu ya, berkat pengalaman yang saya berikan di media sosial ini melalui YouTube. Jadi saya juga berterima kasih supportnya ya teman-teman, walaupun teman-teman sudah ada yang bisa belajar dari pengalaman saya membuat roti goreng dan cawil. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.